Action. Di sini Bambang. Udah ya? Udahlah, Herman. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ramadan. Kali ini gue mau presentasi tentang Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Langsung aja, ini dia videonya. Bentar, ini dia videonya. Manual saja Suradi. Oke, langsung aja. Pertama kita akan membahas tentang Undang-Undang Pers. Nah, dalam Undang-Undang Pers ini sendiri, ada pengertian dari pers itu sendiri, yaitu pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, itu pengertian dari pers ya. Kalau kita kembali ke mantan, ke sejarah ding. Pers dimulai dari dibentuknya kantor berita antara pada 13 Desember 1937. Dalam perjalanannya, pers mengalami ujian saat masa Orde Baru, di mana pemberitaan saat itu masih satu arah dari pemerintah. Hingga reformasi datang nih pada tahun 1998. Dan akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang kita bahas ini. Nah, dalam Undang-Undang Pers ini memiliki peran diantaranya: 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Selanjutnya, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya suplementasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Selanjutnya, ada mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Selanjutnya, ada melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, namun dengan kebebasan pers ini tidak membuat pers itu sewenang-wenang dengan melakukan tindakan profesinya. Ada yang namanya kode etik jurnalistik yang isinya ini dia. Silakan bisa baca sendiri. Yaitu 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, dalam pers ini juga ada yang namanya lembaga yang independen untuk mengatur pers itu sendiri, yaitu Dewan Pers. Nah, dalam Dewan Pers ini ketika ada suatu masalah ya, maka bisa diatur dalam pers itu sendiri yang berkenaan dengan misalnya seorang wartawan yang terkena masalah atau yang lainnya yang masih dalam ruang lingkup pers. Nah, itulah dia penjelasan tentang pers. Selanjutnya tentang selanjutnya kita akan membahas tentang penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui siaran pemancar dan atau siaran transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Terus siarannya apa dong? Berdasarkan undang-undang ini, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Selanjutnya tentang lembaga yang menaungi penyiaran ini, yaitu KPI. Jurusan kita.
Bukan. KPI yang dimaksud di sini itu bukan itu, tapi Komisi Penyiaran Indonesia yang memiliki beberapa wewenang. Di antaranya A. Menetapkan standar program siaran. B. Menyusun peraturan dan penetapan pedoman perilaku penyiaran. C. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. D. Memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. E. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Oh ya, dalam dunia penyiaran ada berapa jenisnya nih? Di antaranya, pertama ada LPP atau Lembaga Penyiaran Publik. Nah, LPP ini itu milik pemerintah. Ya, sebagai contohnya itu TVRI yang dikelola langsung oleh pemerintah. Nah, di bawahnya lagi ada LPPL yang berbasis daerah yang memiliki kepanjangan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Nah, contohnya kalau di Pekalongan sendiri itu Batik TV. Kedua, LPS atau Lembaga Penyiaran Swasta. Ya, sesuai dengan namanya, dikelola langsung oleh swasta. Nah, sebagai contohnya itu kayak Trans, RCTI, SCTV, dan sebagainya. Selanjutnya, ketiga ada LPK atau Lembaga Penyiaran Komunitas. Nah, berbeda dengan LPP atau LPS yang cakupannya nasional, LPK ini itu hanya di kawasan tertentu saja dan tidak disertai dengan iklan komersial sebagai pembiayaannya. Jadi mereka iuran sendiri untuk siaran tersebut, kayak perasaan ini. Jadi mereka itu pure gitu ya, langsung tanpa mencari keuntungan. Nah, selanjutnya ada LPB atau Lembaga Penyiaran Berlangganan. Ya, sesuai dengan namanya, pasti yang menikmati siaran ini adalah orang-orang yang telah berlangganan. Kalau tidak berlangganan, Kalau itu nggak usah nanya. Oh ya, kalau berkaitan dengan dunia dakwah, ya untuk saat ini ya, dunia penyiaran ya cukup kompleks ya dalam menyiarkan program-program yang bernuansa dakwah. Contohnya aja kayak Islam itu Indah, Mama Dede, dan sebagainya. Banyak sekali. Bahkan untuk acara saat ini yang memasuki bulan Ramadan dipenuhi dengan acara-acara Islami. Oke, itulah dia penjelasan saya tentang Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Terima kasih udah nonton, dan mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya, karena saya juga masih belajar, dan terus belajar, kita juga harus belajar terus. Dan oh ya, musim corona seperti ini sebaiknya kita tetap jaga kesehatannya. Oke, mungkin itu aja. Jikalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada rumput yang bergoyang pastinya. Dan mungkin itu aja ya. Udah kan? Udah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. iya, udah selamat.